Perceraian komedian Kiwil dengan Rohimah Ali tinggal menghitung hari. Fakta itu diungkap sendiri oleh Kiwil dan Rohimah usai mereka menghadiri sidang cerai yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin siang. Menurut komedian bernama asli Wildan Delta itu, majelis hakim sudah mengabulkan gugatan cerai sang istri, hanya tinggal ketok palu. Jika tak ada perubahan, 10 Februari mendatang setelah Kiwil melengkapi berkas surat penyataan, majelis hakim akan mengesahkan perceraian Kiwil dan Rohimah. Rohimah minta keputusan, jadi sudah dibicarakan semuanya baik-baik. Kita pisah gitu aja. Kalau ada kekecewaan, ini memang salah saya gitu. Jadi semua itu kan pakai proses perjalanan. Udah baik, namun hasilnya nggak baik, ya kenapa mesti dilanjutkan gitu. Daripada memperpanjang permasalahan, ya sudah. Untuk minimal menyudahi kesalahan supaya nggak jadi bunda nggak salah, ayah juga nggak salah. Jadi itu aja lah, kita mencoba untuk mulai dari nol. Saya sama Rohimah itu sekarang itu seperti kayak adik kakak aja lah. Udah nggak bisa, yang pasti ini sudah final keputusan saya dan keputusan Rohimah bahwa ini harus diselesaikan. Sudah semua, pokoknya Rohimah untuk memahami kondisi saya, semuanya juga harus seperti itu. Dan saya juga memahami kondisi Rohimah yang tidak mau menerima poligami, ya sudah gitu loh. Intinya bersyukur saja ya, bersyukur apalagi di masa pandemi ini banyak rumah tangga yang sumpah. Lo lihat sendiri nih, gua kasih tahu ya, ini kamera nih lihat nih. Ini keluarga pada mau cerai semua. Gue ngeliat para janda-janda ini pada bertebaran di sini. Enggak juga kali Bang, ini ada yang ngurusin yang ada yang ngurusin yang lain juga. Kalau ada janda di sini kan minimal kan jiwa raga gue kan terpancing gitu loh, untuk melindungi gitu. Menyelamatkan. Bismillah, kalau untuk amat disayangkan ya saya sudah mantap. Tidak ada yang namanya yang begini begitu, sudah lega lah, saya sudah mengungkapkan semua apa yang ada di unek-unek saya di penasehat hukum depan Bang Kiwil gitu loh. Dan saya sudah tidak mau ikut campur lagi nanti dengan urusan-urusan segala apapun dengan Bang Kiwil. Jika memang dia minta pendapat sama saya, jika pendapat saya diterima ya alhamdulillah. Tapi selama dia tidak minta pendapat, selama dia tidak sharing ya saya juga tidak memaksa. Karena itu kan sudah berjalan masing-masing kan gitu. Menikah dalam suasana kesederhanaan karena industri hiburan juga terdampak krisis moneter pada 1998 silam. Rumah tangga Kiwil Rohimah mengalami pasang surut. Kebahagiaan Rohimah soal direnggut paksa ketika pada tahun 2003 Kiwil menikahi Meggy Wulandari. Sejak itulah pernikahan poligami antara Rohimah, Kiwil, Meggy nyaris tak pernah sepi dari isu ribut-ribut. Bahkan Meggy sempat beberapa kali talak rujuk dengan Kiwil, sementara Rohimah mencoba bertahan menjadi istri pertama yang selalu mendukung suami. Bahkan setelah Kiwil resmi bercerai dari Meggy Agustus 2020 lalu, Rohimah tak bisa tenang karena Kiwil dikabarkan menikah lagi dengan mantan pedangdut asal Bandung, Fenty Vigianti. Alih-alih ingin menjadi istri satu-satunya, Rohimah justru harus dimadu untuk kesekian kali. Walhasil, ia pun menuntut cerai. Lalu benarkah Rohimah ikut merasa bersalah atas kehancuran pernikahannya dengan Kiwil? Yang baik aja, yang baik, nggak ada perdebatan lagi, apapun yang mau dilakukan sama Bang Kiwil sudah bukan tanggung jawab saya sudah bukan ranahnya saya, itu menurut Bang Kiwil. Dan Bang Kiwil pun juga begitu. Kalau untuk masalah anak-anak, kita akan sharing gitu aja. Masalah pendidikan anak-anak, masalah problem anak-anak, kan kita nggak tahu nanti ke depannya masalah kan gitu. Tapi kalau selama itu masalah saya pribadi atau masalah Bang Kiwil pribadi, itu kita sudah menyerahkan ke pribadinya masing-masing. 22 tahun lebih mengayuh biduk rumah tangga dengan Kiwil, Rohimah bersyukur dikaruniai 4 anak, 2 diantaranya bahkan mulai hidup mandiri. Kiwil mungkin saja kelak menjadi mantan suaminya, tapi di mata anak-anaknya, Kiwil tetap ayah satu-satunya. Itu sebabnya demi anak-anak, Rohimah ingin menjalin silaturahmi yang baik dengan Kiwil. Lantas, adakah pesan terakhir Rohimah untuk Kiwil sebelum mereka benar-benar resmi memutuskan ikatan pernikahan? Jadi sebelum saya jalan, selama 2 minggu kemarin itu saya mencoba sholat istiqoroh.
mencoba untuk tahajud, mencoba untuk saya merenungi dengan Allah gitu loh. Mencoba juga, saya juga ada penasehat saya juga secara pribadi. Itu saya sudah mengisi hati saya. Dengan dibawa tenang, insya Allah semuanya akan baik. Saya minta doa dari kalian semua yang terbaik aja. Amin, amin. Mudah-mudahan setelah ini, setelah saya bercerai dengan Bang Kiwil, kita punya kehidupan yang lebih baik. Amin. Bang Kiwil lebih baik, saya mungkin juga lebih baik. Anak-anak ya tetap kita arahkan bersama. Karena anak-anak tanggung jawab kita berdua. Jadi jomblo dong. Gue udah bilang jomblo, nggak mungkin lah. Udah ada backup-an nih Bang. Backup. Backup sih nggak ada, cuma stok banyak gitu aja. Di pengadilan yang sama, kemarin siang juga sedianya digelar sidang cerai antara penyanyi Nindi Ayunda dengan pengusaha Askara Parasadi Harsono. Tapi sayangnya, seperti minggu lalu, sidang beragendakan mediasi itu terpaksa ditunda. Jika pada penundaan pertama, pihak Askara beralasan surat panggilan sidang untuk Aska salah alamat, maka kali ini pihak Aska tak hadir di persidangan. Aska yang tengah mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Barat memang tak bisa hadir. Tapi setidaknya ia bisa mengutus kuasa hukum seperti minggu lalu. Lantas, apa yang membuat pihak Aska seolah sengaja tak muncul di persidangan? Benarkah karena mereka ingin mengulur waktu agar bisa rujuk dengan Nindi? Belum bisa ngomong apa-apa ya. Nanti sama lawyer aja. Belum bisa ngomong apa-apa. Belum ada hasil apa-apa ya. Karena ini masih ditunda juga sidangnya, saya takut COVID ini. Sini. Permisi ya. Nanti sama lawyer aja. Nanti ada waktunya saya bicara ya. Nanti hari ini mediasi aja gimana? Ya, ditunda dulu. Ada penundaan dulu ya. Ada satu dan lain hal yang belum. Nanti saya akan bicara. Saya janji pasti akan bicara ya. Setelah resmi ini Enggak. Saya akan bicara biar nggak kemana-mana beritanya. Biasanya kita akan pending minggu depan tanggal 10 karena dari pihak Askar kan tidak ada dan masih diwakili oleh kuasa hukum di mana majelis minta surat kuasa istimewa namanya. Jadi minggu depan tanggal 10 baru ketemu mediasi selanjutnya lah. Nah, hasil nanti mediasi itu akan dilaporkan tanggal 17 Februari. Apakah perkara itu berlanjut atau tidak? Seperti sebelumnya, Nindi seolah belum siap buka mulut terkait penyebab ia menggugat cerai Aska. Namun menurut kuasa hukumnya, Nindi ingin mengakhiri perkawinan bukan karena Aska terjerat kasus narkoba atau usahanya terancam bangkrut, tapi karena ia sudah tak tahan dengan KDRT yang dilakukan sang suami. Lalu benarkah sejak awal pernikahan pada 2011 silam, Nindi sudah menerima perlakuan kasar dari Aska? tapi benar itu KDRT Mbak. Mbak kasusnya KDRT itu Karena kalau sekarang saya belum bisa ngomong. Awas. Selain harus menghadapi sidang cerai, Nindi juga harus menghadapi 2 kasus hukum yang membelit sang suami. Selain kasus narkoba, Aska juga terjerat kasus senpi ilegal dan kepemilikan 50 butir amunisi. Setelah memenuhi panggilan Polres Metro Jakarta Barat terkait statusnya sebagai saksi, Nindi juga bakal menjadi saksi di meja hijau mengingat saat Aska diciduk pada 7 Januari lalu, statusnya adalah istri sah Aska. Lalu benarkah sebelum drama pencidukan itu terjadi, Nindi dan Aska sudah berdiskusi tentang gugatan cerai? Benarkah ada orang ketiga dalam rumah tangga mereka? Ya, tadi telah disampaikan Mbak Nindi kepada majelis bahwa dia sudah berjuang ya untuk mempertahankan rumah tangganya. Mbak Nindi sudah ya untuk bagaimana sih supaya bisa tetap bersatu sama suaminya, akan tetapi ada beberapa hal yang tidak terungkap tadi di hadapan majelis yang tetap kekeh Mbak Nindi mengajukan gugatan perceraian.